akun TikTok. Semoga siar ini semakin meluas. Nanti insya Allah ada sesi pertanyaan. Jadi nanti bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Insya Allah kalau saya bisa menjawabnya, saya akan jawab langsung. Kalau misalnya tidak bisa, ya nanti kalau saya diskusikan lagi dulu saya sendiri nanti. Mohon ditunggu sambil menunggu yang lain karena linknya baru saja disebar, baru saja dibagi-bagikan. Bagaimana semuanya? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua, agar kita semakin banyak lagi berbuat baiknya, agar kita semakin luas lagi mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Amin. Dan sebelumnya saya aturkan permohonan maaf bila dalam teknis ataupun penyelenggaraan ini jauh kurang daripada kata baik. Saya mohon maaf dan insya Allah akan saya perbaiki di lain kesempatan. Dan tema kali ini insya Allah sesuai dengan flyer yang wajib Indra bagikan, cara terbebas dari riba. Nah insya Allah nanti itu saya akan sharing bagaimana saya mencoba untuk tidak ataupun ya menghindari dari yang namanya pinjaman-pinjaman bank atau yang berbunga. Dan insya Allah nanti tayangan ini akan saya upload kembali ya. Nanti teman-teman yang mungkin nanti di pertengahan baru gabung ya nanti bisa dilihat lagi di tayangan nanti yang akan saya upload. Ya silakan nanti juga bisa ditanyakan di komentar, di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab, dan bila saya tidak mampu menjawab nanti akan saya tanyakan dulu ke guru saya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.19. Insya Allah di jam 21.30. Lama nggak ya kira-kira teman-teman? Atau di 21.25 dan nanti insya Allah kita mulai. Sambil menunggu yang lainnya juga. Silakan siapkan kopi, susu atau minuman yang lainnya dan juga cemilan-cemilannya, karena biar nggak terlalu jenuh ataupun bosan ya nanti dengerin sharing saya. Silakan bisa dipersiapkan makanan ataupun cemilan serta minumannya. Jadi kita diskusi santai saja, rileks saja. Jadi ini hanya sekedar sharing, bukan saya menggurui, tapi ya saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya, bagaimana cara saya untuk tidak melakukan pinjaman ke bank. Dan insya Allah nanti juga saya sharing juga
dahsyatnya kita meninggalkan riba. Dan saya sendiri sebagai materi ya, atau sebagai materi merasakan dampaknya daripada meninggalkan riba ataupun pinjam meminjam di bank. Insya Allah 3 menit lagi, berapapun pesertanya, insya Allah akan segera dimulai. Bila ada masukan silakan dibicarakan saja, diutarakan saja. Bila ada masukan tentang pertemuan kita kali ini, tentang diskusi kita saat ini, silakan diutarakan saja bila ada masukan ataupun saran. Karena saya juga baru pertama kali ini mengadakan diskusi seperti ini. Dan yang sudah-sudah biasanya ada moderator yang sudah mempersiapkan, tapi ini ya saya bikin ini sendiri. Itu juga dadakan baru kali ini. Ya, insya Allah 2 menit lagi. Selamat datang Wajir Nurman. Semoga sehat selalu. Insya Allah kajian ataupun sharing session akan segera dimulai dalam waktu 2 menit lagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Silakan bila ada masukan ataupun saran, silakan diutarakan demi kebaikan kita bersama dan demi nanti proses selanjutnya agar lebih baik lagi. Selatan, timur, barat, semuanya mencakup termasuk di pusat. Selamat bergabung Nazir Yudi Sederajat, semoga sehat selalu. Mohon maaf linknya saya buat secara dadakan seperti tahu bulat yang sedang digoreng. Silakan bila ada masukan bisa dibicarakan ataupun diutarakan demi semakin baiknya kajian-kajian untuk selanjutnya. Karena Wajir Indra saya coba hubungi tapi tidak aktif, mungkin masih ada urusan. Siap, siap. Terima kasih Ustaz Saki, masukannya insya Allah akan kita kembangkan dan masukannya ya cukup bagus ya. Jadi insya Allah di forum-forum yang lainnya juga kedepannya juga kita akan kolaborasi atau kita teruskan. Baik, sudah pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, mungkin akan segera dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan sekali banyak nikmatnya. Di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, serta nikmat kesempatan sehingga kita bersama-sama yang
nikmat yang paling nikmat adalah nikmatnya menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, di mana saudara-saudari sekalian bisa ikut serta dalam kajian perang ini. Ini adalah orang-orang pilihan, karena tidak semua orang walaupun diberi undangan lainnya, tidak semua orang bisa ikut bergabung. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya ataupun umatnya. Semoga kita yang berada di sini, yang menyaksikan di sini merupakan dari bagian ataupun umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kali ini ya insya Allah saya akan sharing dengan tema membebaskan diri dari riba sesuai dengan player yang telah dibagikan sebelumnya. Membebaskan diri dari riba. Jadi kalau saya boleh mengutip ya, jadi banyak sekali tuh amalan-amalan ya yang ringan dikerjakan tapi berat sekali ganjarannya. Saya kutip dua amalan. Amalan yang ringan dilakukan tapi sangat berat ganjaran ataupun balasannya. Di antaranya adalah amalan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sangat ringan sekali, tidak memerlukan modal dan juga tidak memerlukan uang. Jadi kita dimanapun berada kita bisa bersalawat. Ucapan salawat itu insya Allah itu ganjarannya ataupun balasannya amatlah berat. Suatu ketika Rasulullah SAW dia sedang berjalan ya bersama malaikat Jibril. Nah, Nabi bertanya karena Nabi melihat ada makhluk itu mempunyai tangan yang amat banyak, dan dari tangan-tangan yang amat banyak itu mempunyai jari-jari yang banyak pula. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, makhluk apakah itu? Dia mempunyai tangan yang banyak dan juga jari-jari yang banyak. Jibril alaihissalam jawab, itu adalah malaikat penghitung tetesan air hujan. Jadi setiap kali tetesan air hujan, malaikat tersebut yang mempunyai tangan banyak dan jari-jari yang banyak itu mampu untuk menghitung segala tetesan air hujan dari langit yang turun ke bumi. Tapi ada yang tidak bisa dia hitung. Apa yang tidak bisa dia hitung? Tetesan hujan yang amat banyak, deras, hujannya deras ataupun tidak, itu bisa malaikat itu hitung. Tapi malaikat itu tidak bisa menghitung. Karena sebab apa? Karena ada yang bersalah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tetesan hujan yang amat banyak itu bisa malaikat tersebut hitung. Tapi dia itu tidak bisa menghitung pahala orang yang bersalawat. Karena itu amat dahsyatnya perbuatan yang ringan tapi berat sekali ganjaran ataupun balasannya. Itu yang pertama. Nah, amalan yang kedua adalah amalan yang amatlah ringan dilakukan namun sangatlah berat ataupun balasannya ataupun ganjarannya itu amatlah berat ataupun banyak ya, ganjarannya. Amalan apa yang tersebut? Yang kedua, amalan itu adalah riba. Jadi riba ini adalah salah satu amalan yang sangat ringan ya, amalan buruk. Salah satu amalan buruk tadi adalah amalan baik, bersalawat, dan ini yang kedua amalan buruknya, amalan yang ringan tapi ganjarannya amatlah berat. Nah, itu adalah salah satunya riba. Riba itu semua orang bisa melakukannya, karena jenis-jenis riba itu kan selain pinjam meminjam, terus juga melebihkan ataupun mengurangi ya dari asalan, itu termasuk dari dasar riba. Nah, itu semua orang bisa melakukannya. Bahkan di negara ini tentang perbankan yang mengandung riba itu menjadi legal, disahkan oleh negara, bahkan didukung.
adanya OJK, badan pengawas. Jadi di situ adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap riba. Jadi kita sebagai insan yang berakal, jadi kita punya pilihan apakah kita mau terjerumus ataupun kita punya pendirian untuk tidak pada riba tersebut. Jadi itu dua amalan. Ini amalan yang sangat ringan dilakukan tapi berat ganjarannya ataupun balasannya. Bahkan dosa dari riba yang paling terkecil saja itu seperti menjinahi ibu kandung sendiri. Bagaimana mungkin coba kita pikirkan perlakuan kita itu sama saja, perlakuan riba itu sama saja terkecilnya seperti menjinahi ibu kandung sendiri. Seperti itu. Nah, jadi saya sedikit ingin sharing, giliran saya untuk sharing ya. Saya di sini berbicara tidaklah lebih mulia daripada yang mendengarkan. Dan saya ini bukan seorang ustaz yang saya tidak punya murid. Dan saya ingin sharing saja bagaimana saya untuk meninggalkan riba. Jadi awal mulanya sebelum saya ikut kajian tentang muamalah, sebelum saya dengar kajian tentang Amir Jai Saidi, saya itu adalah pelaku riba, di mana dari hasil usaha saya ya semenjak di tahun 2012 saya diangkat menjadi karyawan tetap, ya di situ kan saya menjadi buruh pabrik. Nah, diangkat jadi karyawan tetap. Di saat saya masih menjadi karyawan kontrak, itu saya sama sekali tidak punya pinjaman ataupun tanggungan utang, cicilan dan yang lain sebagainya. Jadi ya anteng-anteng aja di saat saya menjadi karyawan kontrak. Nah, di saat di tahun 2012 saya sudah mempunyai SK, waktu itu SK karyawan, di mana SK itu merupakan salah satu syarat untuk pengajuan KTA, kredit tanpa agunan, kredit tanpa ada yang disita ataupun ada yang dititipkan ya di bank. Jadi itu SK itu surat keterangan bahwa saya sudah menjadi karyawan di suatu perusahaan. Jadi gampang aja untuk bank-bank swasta ataupun bank-bank nasional ya untuk memberikan pinjaman bila ada SK tersebut, SK penetapan karyawan. Jadi waktu itu saya itu untuk memulai modal usaha, nah, di mana saya itu waktu itu mempunyai usaha atau berencana ingin membangun usaha depot air minum isi ulang. Nah, seiring berjalannya waktu, membangun depot air isi ulang itu memerlukan modal, dan modal itu saya dari pinjaman dari salah satu bank nasional. Gitu. Dan saya berpikir di situ semua orang pasti butuh air, dan usaha depot air isi ulang yang ada di pikiran saya udah pasti laku, insya Allah udah pasti berjalan baik ya. Tapi karena modalnya dari riba, dari pinjaman itu, nah akhirnya nggak begitu lama bertahan. Nah prosesnya itu ya saya itu mulai ditipu dari anak buah. Saya punya karyawan waktu itu motor 3 kali, kalau 4 kali itu dibawa kabur. Jadi saya itu rekrut karyawan itu dari online, dan awal-awal sih dari saudara. Nah pas saudara yang lola itu kurang kurang bagus pengelolaannya, karena mungkin melihat saudara jadi nggak begitu tekun. Terus saya merekrut karyawan dari online. Nah dari online ini ternyata motor saya, motor yang buat distribusi air galon itu, ternyata sering dibawa kabur, sering diambil gitu, dibawa kabur lah. Saya cari lagi, mungkin menurut saya itu hanya kebetulan. Nah, jadi saya cari lagi, ternyata begitu lagi sampai 3 kali motor saya dibawa kabur waktu itu. Nah itu akhirnya saya belum ada pemikiran kalau
bangkrutnya usaha galon ataupun depot air isi ulang itu tidak ada kepikiran karena sebabnya dari modalnya dari riba. Itu saya masih tinggal kepikiran itu. Nah, lalu saya membuka usaha warung sembako. Warung sembako itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Saya mencoba warung sembako dan modalnya juga dari riba. Modalnya itu dari riba. Nah, kalau sembako itu kalau nggak salah dari koperasi. Kalau di koperasi ulang tadi kan dari Bank Nasional ya, KTA, pinjaman kredit tanpa guna. Dan kalau yang warung sembako ini saya modalnya dari koperasi, dari riba juga ternyata koperasi. Karena ada potongan admin, ada biaya-biaya pengembalian beda dengan apa yang kita pakai. Nah, jadi dari riba juga. Nah, warung kelontong ini prosesnya itu sangat bagus lah, income-nya baik, jadi bisa dibilang ya laku lah warung sembako. Tapi kok bisa hancur juga? Nah, ini pertanyaannya, kok warungnya laku tapi bisa hancur juga? Beda dengan tadi yang depot air tulang. Depot air tulang ya ketahuan di situ karyawan pengelolaannya tidak baik, akhirnya bangkrut. Nah, itu jelas-jelas ya, karena banyak rugi di sana, jadi iurin. Nah, kali ini warung sembako ini prospeknya bagus, untungnya juga ada, tapi kenapa bisa bangkrut juga? Nah, prosesnya itu ya proses bangkrutnya itu uh, waktu itu ada penawaran dari saudara ya. Jadi ini warung sudah bagus, tapi ada penawaran dari saudara itu untuk membangun usaha yang lebih bagus nih. Jadi itu tuh iming-imingnya. Akhirnya dengan ego saya, keserakan saya, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan bisnis yang baru, sehingga yang warung sembako yang tadinya itu bagus ya, bahkan saya di warung sembako itu punya tabungan, jadi ya lumayan lah untungnya gitu. Nah, karena tergiur akhirnya saya tinggalkan warung sembako, dioper. Nah, pas di bisnis yang baru akhirnya nggak berjalan. Jadi yang ini nggak berjalan, bisnis yang baru, dan warung sembakonya pun tutup. Di situ saya belum ada rasa, oh ini gara-gara riba, ini gara-gara riba. Tidak ada rasa karena riba nih bangkrutnya. Belum ada kepikiran ini gara-gara riba. Nah, lalu saya membangun usaha waktu itu di 2016 juga, itu masih apa ya, masih rame-ramenya tentang usaha warung internet atau warnet, serta rental game PlayStation. Itu juga sama, itu beriringan tuh, bisnis warung sembako, dan juga saya nyewa dua ruko, bisnis warung sembako dan juga rental game serta warnet, itu beriringan. Jadi pas ada penawaran bisnis yang baru, saya tinggalin semua. Dari income-nya itu lumayan gitu, saya masih bisa nabung. Nah, itu saya tinggalin gara-gara ada ini gitu. Bisnis yang baru yang lebih menjanjikan, teorinya menjanjikan, tapi pas pengaplikasiannya ternyata tidak seindah teori. Prakteknya ternyata jong-jong juga, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saya coba cari bisnis yang lain ataupun usaha-usaha yang lain, usaha-usaha sampingan. Karena waktu itu saya pernah dengar teman-teman saya itu bilang, dirikanlah usaha sampingan sebelum kamu dikesampingkan oleh perusahaanmu. Jadi seperti itu. Saya terus mencoba usaha-usaha apa gitu ya. Di bisnis saya tidak bekerja di pabrik menjadi buruh, dan saya coba untuk membuat ataupun membangun usaha di samping saya bekerja di pabrik. Jadi waktu itu saya mencoba di main logam mulia, terus saya sedikit banyaknya coba-coba cari kajian ataupun referensi tentang
ya logam-logam mulia itu, ya, termasuk di dinar dan dirham. Nah ini awal mulanya saya ikut kajian tentang Amir bin Saidi yang membahas masalah riba, muamalah dan juga dinar serta dirham itu sendiri. Jadi di situ tuh saya mulai ikut kajian Amir bin Saidi dan saya coba open ya pemikiran saya. Awalnya saya juga agak sedikit tidak pendapat dengan pernyataan Amir bin Saidi yang mengatakan bahwa uang kertas ini adalah riba, haram digunakan. Waktu itu ya, saya kok bisa ya uang kertas itu yang sehari-hari kita gunakan dibilang riba ataupun haram. Nah, terus saya pelajari, oh ternyata ini dasarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin agak panjang kalau saya jelaskan lagi ya. Jadi singkatnya saya seperti itu. Dan akhirnya saya sudah mulai meninggalkan yang namanya riba ya, karena ya alhamdulillah saya mendapat hidayah dari situ mendengar kajian-kajian tentang riba, muamalah serta dinar dan dirham. Nah, saya mulai meninggalkan hutang-hutang yang berbau-bau bank. Nah, termasuk pada saat itu saya punya cicilan rumah. Cicilan rumah ini tenornya itu 15 tahun, sangat panjang. Nah, diskusi saya dengan Amir bin Saidi, ada yang bertanya dan Amir bin Saidi pun menjawab, bagaimana cara untuk melepaskan riba dengan kita masih punya cicilan. Salah satunya adalah cicilan rumah. Nah, kita tenornya panjang, kalau cicilan rumah sampai 15, bahkan sekarang itu sampai 25 tahun. Luar biasa sekali kan, dosanya sampai 25 tahun. Nah, Amir bin Saidi itu menjawab, beliau mengatakan untuk melepaskan riba rumah yang saya ambil, yang saya kredit, jual rumahnya, lunasi harga penjualan itu ya, lunasi ke bank dan sisanya ya saya ambil. Opsi pertama. Dan opsi kedua itu saya resign ataupun keluar dari pekerjaan, dapat pesangon ataupun dapat uang masa bakti, nah itu bisa untuk melunasi rumah, langsung ditutup biar ribanya tidak berkelanjutan. Nah itu saya hanya punya dua opsi itu, mau jual rumah ataupun berhenti bekerja ataupun resign. Jadi dua opsi itu tuh. Nah di situ saya muncul lah kegalauan, apakah jalan kuncinya atau jalan keluarnya hanya itu dua gitu, antara menjual rumahnya ataupun keluar dari kerjaan. Sedangkan kalau saya jual rumahnya nanti saya tidak punya tempat tinggal. Nah kalau saya keluar kerjaan, nah nanti saya tidak punya pekerjaan. Saya diskusi sama istri. Nah pertama orang yang saya diskusi itu istri. Nah istri juga nggak setuju, dua-duanya nggak setuju tuh. Mau jual rumah nggak setuju, saya nggak setuju. Waktu itu saya belum punya opsi kedua, opsi ketiga, maaf. belum punya opsi ketiga. Nah, adanya opsi satu yaitu jual rumah, yang kedua ya resign. Akhirnya saya kembangkan lagi. Nah, saya juga kan pernah dengar kata orang ya, pernah bercerita ya, orang itu dia punya masalah jangan simpan sendirian, tapi silakan dikemukakan kepada orang-orang terdekat. Setidaknya dari beberapa orang itu mungkin salah satunya punya solusi. Nah akhirnya saya curhat ke orang tua, ke ibu terutama. Jadi dua wanita hebat saya, istri saya dan ibu saya, saya curhatin lah tentang keadaan saya. Saya ingin meninggalkan riba. Nah ini saya termasuk orang yang saklek juga. Kenapa saklek ya, karena saya dengar dari Anda seperti itu yang mau saya aplikasikan gitu, entah menjual rumah ataupun berhenti bekerja. Sakleknya saya di situ ya. Tapi alhamdulillah dari sakleknya itu nanti ada proses-proses yang indah selanjutnya. Nah jadi kembali lagi tadi saya curhat ke ibu. Nah alhamdulillahnya ibu punya opsi ketiga. Saya sudah cerita tuh, mas, nanti saya udah ikut kajian ini nih, nanti saya akan menjual rumah untuk terhindar dari dosa riba. Saya
saya jelaskan juga dosa riba itu paling kecilnya, paling rendahnya, paling ringannya itu seperti menjinai ibu kandung sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak berbuat apa-apa tapi dosanya itu sama dengan menjinai ibu kandung sendiri. Saya nggak mau dosa yang kecilnya aja besar, dosa yang ringannya aja berat, apalagi tingkatan dosa menengah, bahkan dosa yang paling tingginya. Saya nggak bisa ngebayangin bagaikan apa dosanya. Akhirnya saya curhat ke ibu, Mak, ini saya mau bekerja untuk meninggalkan juga, mau jual rumah untuk meninggalkan juga. Ibu tidak setuju, sama dengan istri tidak setuju. Nanti kamu mau tinggal di mana, anak istri kamu mau tinggal di mana kalau mau tinggal rumah kontrak, yang aja dengan cicilan kan kalau kontrak. Ibu bilang gitu. Nah, terus saya sodorkan opsi kedua, yaudah mah kalau misalnya nggak boleh menjual rumah, saya akan bekerja. Nanti hasil dari uang masa baktinya ataupun desainnya saya akan lunasin rumah, jadi rumah masih tetap ada. Orang tua juga nggak setuju, istri nggak setuju, orang tua nggak setuju, makin kuat nggak setujunya. Jadi kalau kamu nanti berhenti bekerja, terus kamu mau punya penghasilan dari mana? Tapi saya yakin kalau misalnya begitu ya tidak boleh yang ngatur. Tapi ini permintaan orang tua, jangan jual rumah, jangan desain. Ya walaupun nanti saya punya punya planning, saya bakal desain sebelum masa pensiun saya datang di pabrik. Insya Allah doakan teman-teman, semoga dalam waktu dekat bisa merencana itu waktu. Nah, itu kembali lagi, akhirnya orang tua menimbulkan opsi ketiga. Nah, opsi ketiga ini ya ini sih saya yakin ya, saya yakin dan saya juga mulai berpikir bahwa usaha-usaha saya dari beberapa usaha itu bangkrut karena riba. Itu saya udah berpikir gitu, wah ini gara-gara riba nih. Makanya usaha saya yang bangun air minum itu ulang itu bangkrut, itu gara-gara riba modalnya. Terus warung dan rental warnet ataupun rental PlayStation itu juga bangkrut, padahal enak aja untungnya ada. Bangkrut itu juga saya udah mulai berpikir bahwa ini adalah dari modalnya dari utang riba juga. Dari situ saya udah yakin, dan Allah ngasih opsi ketiga melalui ibu saya. Nah itu juga saya yakin itu bahwa dari saya mau meninggalkan riba, karena sakrokan saya gitu. Sakroknya gimana ya? Ya saya dengar kajian seperti ini ya saya ikutin gitu. Tanpa ada proses lama-lama lagi gitu, tanpa ada pemikiran ataupun opsi-opsi yang lain. Saya cuma punya dua opsi, tapi Allah menurunkan opsi ketiga melalui ibu saya. Nah akhirnya ibu saya bilang, coba kamu punya tabungan apa di rumah, seperti itu, punya tabungan apa di rumah. Nah nanti di total semuanya kira-kira bisa dijual dapatnya berapa, bisa nutupi nggak buat melunasin rumah. Waktu itu saya cuma punya sekian rumah, yang lainnya udah lunas. Jadi punya cicilan cuma rumah doang, cuma rumah. Jadi saya ditanya punya tabungan nggak ada. Punya simpanan saya pikir-pikir, saya cari-cari, ternyata saya ada simpanan logam mulia. Waktu itu logam mulia Antam, ya alhamdulillah di situ gramasinya lumayan besar juga. Tapi saya nggak ada pikiran tuh untuk menjual. Pikiran saya yang penting jual rumah marisan, udah itu aja. Nah Allah buka ya, karena ya mungkin ya saya yakin karena Allah memudahkan saya karena niat saya. Jadi akhirnya saya hitung-hitung logam mulia saya kalau dijual ternyata masih kurang, jadi masih buntu lah, belum ada jalan keluar. Nah pada berulang nggak lama ternyata orang tua dapat arisan. Nah sebenarnya sih arisan juga kalau tidak bisa untuk mengelolanya juga itu uh, hati-hati juga, karena bisa jadi ada unsur ribanya juga tuh arisan, karena ada admin, potong dan lain sebagainya, itu ada unsur riba juga.
tapi di situ tidak lama orang tua dapat arisan ya, alhamdulillah ya, jumlahnya banyak. Jadi logam mulia yang terkumpul dapat dananya berapa, terus arisan ditambah dengan arisan ibu saya dapat berapa, nah kampung masih kurang. Nah masih kurangnya ini saya tunggu sampai saya gajian. Alhamdulillahnya gajiannya walaupun nggak banyak, tapi seenggaknya perhitungan saya untuk melunasi rumah itu cukup dulu. Nah di situ alhamdulillah cukup untuk melunasi utang rumah riba itu sendiri. Dan efeknya teman-teman, dahsyatnya dari apa yang saya tinggalkan ya, dari riba yang saya tinggalkan itu, efeknya ke sini-sini sampai dengan saat ini alhamdulillah itu banyak sekali, luar biasa sekali. Walaupun dari beberapa cerita ataupun kisah dari orang-orang sebelumnya yang meninggalkan riba, mungkin teman-teman juga pernah dengar ada manajer bank yang berusaha meninggalkan riba. Nah itu Allah uji dulu tuh, nggak langsung sukses, nggak langsung langsung apa namanya ya berjaya. Jadi dia ninggalin riba, seorang manajer bank itu ya dia diuji dulu sampai bangkrutnya baru dijayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga pernah dengar cerita seperti itu, dan alhamdulillahnya ya ini adalah bentuk Allahumma Allah ya, maha pemurah dan pengasihnya Allah pada saya. Nah saya tidak sampai diuji seperti itu. Nah, kesini-kesininya saya jadi lebih nyaman lagi, karena ya pepatah mengatakan kita punya hutang itu menimbulkan kehinaan di siang hari dan kederitaan di malam hari. Nah, semenjak saya meninggalkan riba ataupun hutang-hutang dari bank itu ya alhamdulillah, nah, saya merasa nyaman dan saya tidak merasa gelisah lagi. Dan dari situ ya, untuk memiliki kendaraan saya sudah mulai nggak kerja dari bank lagi, dan semuanya itu saya beli secara tunai, walaupun saya tidak memiliki uang waktu itu. Nah, waktu itu saya ingin punya motor ya, saya ingin punya motor yang harganya itu 35 juta, sedangkan saya sebagai guru pabrik itu di tahun 2017 itu gajinya cuma berapa, 6 juta sekian mungkin, 6 jutaan lah atau 5 jutaan, saya lupa. Nah itu saya pengen punya motor yang harganya 35 juta. Bayangin, saya kalau nggak kredit nggak bakal punya. Itu apa ya, sempat terbesit tuh. Tapi saya pikir-pikir lagi, saya udah mau ninggalin riba, masih mau riba lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya saya nggak kredit, saya nggak bakal punya nih motor motor impian gitu, apalagi motor itu kebutuhan untuk transportasi saya untuk pulang pergi bekerja. Nah, itu saya, tapi tetap saya teguhkan hati saya, jangan sampai saya kredit, jangan sampai saya utang riba lagi, jangan sampai, karena jangan sampai sia-sia semuanya sudah ninggalin semua. Singkat cerita nggak begitu lama tuh, nggak berlama-lama ya, waktu itu mertua saya itu ngajak anak saya dealer motor untuk beli spare part. Waktu itu anak saya diajak sama engkomnya untuk beli spare part ke dealer. Nah kebetulan dealer itu ngedisplay motor yang saya mau waktu itu. Nah sebenarnya saya udah melupain, saya nggak bakal beli motor itu karena ya mahal, mungkin bisa dirasakan tapi saya ngumpulin dulu. Nah kembali lagi ke cerita tadi, anak saya diajak engkongnya ke dealer untuk beli spare part. Nah di situ ada motor yang saya pengen itu di display. Nggak tahu kenapa anak saya nangis minta motor itu yang di display, nangis minta di display. Ya alhamdulillahnya ya, jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pas sampai di rumah tahu saya disodori uang sama mertua saya itu. Nah ini tadi anak kamu nangis minta motor itu, nah katanya juga dengar-dengar kamu pengen motor itu.
luar biasa sekali. Saya dikasih pinjaman ya waktu itu, nih kamu beli motor itu nanti gantinya kapan aja. Alhamdulillah sekali, jadi tanpa adanya riba, tanpa adanya lebihan. Nah, saya beli motor itu yang pada ya ini kemudahan Allah yang Allah berikan kepada saya. Akhirnya saya beli motor itu tanpa ada cicilan. Nah, ini masih tahap awal saya ninggalin riba. Nah, kedepannya banyak keistimewaan yang lainnya. Nah, salah satu di antaranya, ya saya juga nggak ada pikiran ya waktu itu ya, untuk pergi ke tanah suci. Saya nggak ada pikiran sama sekali untuk beribadah umroh. Tapi Allah mengizinkan saya untuk sana, dan nggak tahu kenapa juga saya berpikirnya apa jangan-jangan ini saya jalan-jalan riba ya, apa saya nggak mau bersangkutan dengan bank-bank lagi. Nah, waktu itu saya di tahun 2023, alhamdulillah Allah beri kemudahan saya untuk melangkah ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh. Dan sebelumnya saya juga nggak ada pikiran, sama sekali nggak ada pikiran ya. Tapi saya ada keinginan aja sih, cuman ya uh, cuman angan-angan mungkin ya, bisa nggak sih saya pergi haji, bisa nggak sih saya umroh. Nah, sebelumnya itu saya, sebelum berangkat umroh, saya itu daftar haji dulu. Semoga ini tidak menjadi apa ya, sifat ria ya. Ini saya hanya sharing, semoga nanti teman-teman juga bisa mengambil ibrohnya atau pelajaran. Sebelumnya tadi, sebelum umroh saya daftar haji. Pada saat daftar haji itu ya saya udah belum ada pikiran umroh, Nah, masa tunggu daftar haji itu kan lama, sekitar 18 sampai 25 tahun untuk wilayah Bekasi. Nah, orang tua saya, ibu saya lagi-lagi ya, karena ibu saya. Nah, ibu saya itu bilang, nak, kamu kalau berangkat haji itu kan lama, masa tunggunya itu sampai 18 ataupun 25 tahun ke depan. Mungkin nggak sih ibu itu mau melihat kamu ataupun nganter kamu ke bandara? Mungkin nggak sih ibu masih ada? Gemetar saya pak, gemetar saya teman-teman. Sempat sedih juga ya, air mata berkaca-kaca. Oh, ibu saya bisa bilang gitu ya. uh, saya pengen nganternya ke bandara, walaupun ke bandara untuk melepas anaknya lebih lagi. Mungkin nggak kalau punya saran. Nah, akhirnya saya berpikir, apa umroh kali ya, biar ibu itu bisa angkat ke bandara ya, walaupun kan tujuannya sama ke tanah suci juga. Jadi akhirnya masih di tahun yang sama, di 2003 saya daftar ibadah haji, dan di 2003 pula di 2022 saya daftar ibadah haji. Nah, di tahun 2023 nya saya pergi ibadah umroh. Nah, itu ya karena orang ibu ya, orang tua saya itu sama ibu, jadi saya muncullah pemikiran-pemikiran, dan tentunya Allah sudah kasih kemudahan saya untuk bisa datang haji dan juga untuk pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu jadi kemudahan-kemudahan yang saya uh, peroleh ya dari semenjak saya meninggalkan riba itu. Nah, itu belum cukup di situ, ternyata masih banyak kedahsyatan yang lainnya dari cara saya untuk meninggalkan riba. Nah, termasuk diantaranya adalah untuk memiliki kendaraan. Ya, alhamdulillah untuk uh, yang tadi saya cerita itu kan kendaraan bermotor ada dua, dan alhamdulillahnya untuk memiliki kendaraan roda empat juga, ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan, tanpa adanya riba, tanpa adanya cicil ataupun kredit. Allah kasih kemudahan untuk memiliki kendaraan roda empat, di mana istri saya sudah, ya mungkin sudah tidak nyaman lagi bila
ya, sedikit saya sharing lagi. Ya, mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Jadi kendaraan roda 4 ini saya milik itu dari saudara saya yang mau meminjam dana lah, meminjam dana. Nah, dia menawarkan gadai. Nah, jadi ini perlu teman-teman pahami juga ya. Dari gadai ini ya yang saya dapat dari kajian BMKG, untuk barang gadai itu tidak boleh dipakai karena gadai itu sifatnya sebagai jaminan. Nah, hutang piutang tapi menggunakan jaminan. Hutang piutang itu adalah tidak ada manfaat bagi si pemberi. Nah, nanti manfaat dari pemberi itu ya Allah yang ngasih balasannya. Jadi perlu teman-teman pahami juga kalau gadai itu, barang jaminan yang digadai itu tidak boleh digunakan ataupun tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman, karena sekali lagi saya tegaskan, untuk pinjaman itu adalah menolong, jadi tidak ada pemanfaatan ataupun dimanfaatkan barang yang sebagai jaminan itu, karena barang jaminan itu sebagai win-win solution, win-win solusi bila mana si yang berhutang itu tidak mampu membayar sesuai dengan ataupun waktu yang ditentukan. Misalnya nih, saudara saya itu kan menggadai mobil. Nah, dia bilang 3 bulan lagi. Nah, di waktu 3 bulan itu tidak bisa membayar hutangnya karena ada jaminan mobil ini. Nah, jadi silakan kesepakatannya mau diperpanjang waktunya ataupun dijual mobilnya. Jadi seperti itu sebagai jaminan bahwa kalau dia mampu membayarnya apa ada jaminan ini bisa dijual nantinya dan hasil penjualannya bisa dibayarkan hutangnya dan kelebihannya untuk yang di mobil. Nah, itu untuk teman-teman pahami juga ya, barangkali tidak boleh dimanfaatkan. Nah, jadi karena bilangnya gadai itu kata saudara saya, jadi bilangnya gadai ini. Nah, saya bilang ini kan mobil, kalau digadai itu nggak boleh dipakai. Nah, jadi saudara saya butuh uang, terus dengan jaminan mobil, dia bilangnya gadai. Tapi saya bilang ini nggak bisa, kalau digadai itu nggak bisa saya pakai. Nah, karena mobil ini harus dipanaskan, harus sering dibawa jalan agar ya salah satunya agar untuk apa ya, untuk tidak cepat rusak lah. Jadi harus dibawa jalan biar per-pernya ataupun roda-rodanya berputar, per-pernya itu selalu berkejut gitu ya. Jadi biar mesinnya dipanasin juga, itu harus dibawa jalan. Sedangkan transaksi gada itu saya tidak bisa untuk memanfaatkan ini. Nah, akhirnya ya udah, akadnya ataupun transaksinya saya minjem mobil kamu minjem uang saya, jadi sama-sama minjam. Karena minjam kamu boleh memanfaatkan uang saya, silakan untuk kebutuhan kamu. Nah, saya karena saya minjam, ini mobil saya jaga, saya rawat, saya isi bensin, saya servis, saya ganti spare part kalau yang rusak karena saya minjem akadnya. Jadi jadinya saya pinjam, jadi mobil itu saya pakai, ya tentunya saya jaga, namanya minjem ya, nanti suatu waktu pasti akan dikembalikan, sama seperti sudah saya meminjam uang, nah itu dikembalikan uangnya tanpa ada embel-embel gitu ya, masuk mobil tanpa ada embel-embel. Nah, mungkin saya gantinya mobil motor seperti itu, jadi mobil satu kembali mobil satu. Nah, singkat cerita, nah ini cara saya untuk mendapatkan mobil ya, dari kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada saya. Nah, saya jadi memiliki kendaraan roda 4 ini ya dari waktu yang disepakati, akhirnya sebenarnya tidak bisa untuk melunasi utangnya. Jadi gimana caranya? Yaudah kamu bayarin aja, seperti itu katanya, dicicil aja, sanggupnya berapa. Ini salah satu merupakan kemudahan Allah juga, karena tidak ada riba di sana. Ya, saya cicil berapa, sanggupnya kamu berapa.
saya membebaskan diri dari riba dan manfaatnya kedahsyatan berikutnya telah menanti. Jadi teman-teman silakan ambil kiranya yang baik dari sharing saya tadi. Mungkin ada beberapa hal yang tidak berkenan ataupun yang tidak sependapat ataupun yang tidak setuju, karena ini masih ada bentuk kejulimannya nih. Silakan nanti disampaikan kepada saya, nanti yang mungkin saya bisa memperbaiki diri. Jadi ya silakan teman-teman. Saya sih ingin mengajak bagi teman-teman semua ini yang menyaksikan, mari sama-sama kita tinggalkan riba. Yang terdekatnya itu adalah riba dari pinjaman. Ya, karena kita sering sekali tergiur kalau kita punya usaha atau karena kita ingin memiliki barang ataupun produk-produk yang lainnya gitu ya, dengan cara kredit seperti itu. Jadi ya saya mengajak teman-teman ya, saya mengajak diri saya sendiri ya untuk meningkatkan dan menguatkan hati bila ada godaan-godaan yang kiranya yang berbau-bau terjerumus ataupun yang mengarah pada riba itu sendiri. Ya mari kita kuatkan dengan tekad yang amat kuat untuk menghindari itu. Sesulit apapun artinya itu bisa, walaupun sulit ya, nggak ada yang nggak bisa, kecuali ya mungkin ini ada rukhsah ataupun ya nggak tahu ya dibilang rukhsah atau bukan, kecuali untuk yang menyangkut nyawa misalnya seperti apa, rumah sakit, terus pangan. Ya kalau misalnya bisa menghindari, kalau ada cara lain sebaiknya jangan mengambil jalur itu ataupun pinjam, karena sekarang itu bank-bank emok ataupun ya mungkin di tempat teman-teman mungkin beda nama ya, ada yang bilang bank keliling itu udah masuk ke desa-desa, jadi amat mudah sekali untuk mengajukan pinjaman. Mungkin itu sharing dari saya ya teman-teman. Silakan bila ada masukan ataupun kritik dan saran membangun, silakan, insya Allah saya terima dan saya introspeksi diri. Dan ada mungkin teman-teman yang punya cerita ya silakan juga, nanti insya Allah video ini akan saya share lagi. Nanti silakan bisa di pertanyakan ataupun isi masukannya, kritikannya, sarannya di kolom komentar nanti. Mungkin dari saya cukup ya, karena tidak ada moderator, jadi saya cukupkan. Nah silakan buat teman-teman yang ingin sharing lagi ataupun ingin tanya-tanya, silakan diaktifkan dulu mikrofonnya. Nanti ini insya Allah saya akhiri meeting ini di pukul 22.30 ya. Jadi silakan bagi yang ingin meninggalkan forum ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bila ingin ada yang mau sharing-sharing ataupun ditanyakan, silakan, batasannya hingga jam 22.30. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Saya akhiri dulu ya. Selebihnya saya lebih kurangnya saya mohon maaf ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin sharing ataupun yang mau ditanyakan dan yang ingin meninggalkan forum, saya ucapkan terima kasih. Silakan, saya buka ya sampai jam 22.30. Pak Suroto, sehat Pak Suroto? Nah, saya juga banyak belajar dari Pak Suroto, dari dialog-dialog saya dengan Pak Suroto, bagaimana beliau meninggalkan riba juga waktu itu bank-bank syariah. Salah ya Pak Suroto, bank syariah yang dia jalani gitu. Syariahnya bank syariah ternyata tidak syariah, bahkan 300% ribanya daripada bank konvensional biasa. Kenapa? Karena bank konvensional biasa itu 100% riba, dia mengutarakan bahwa ini riba. Tapi bank syariah yang riba, dia mengatasnamakan syariah, jadi lebih riba.
riba tapi dibilangnya syariah seperti itu. Silakan. Ya, betul. Ya, silakan. Ya. Jadi dia menyarankan untuk temannya kerja di bank juga gitu ya? Atau dia ingat? Hmm, ya jadi kasusnya beliau ini keluar dari bank karena untuk menghindari riba gitu ya. Tapi di sisi lain dia menyarankan uh, bapak untuk bekerja di bank gitu. Ya. Jadi yang namanya iblis itu ya. Jadi walaupun kita sudah menghindari dari godaan-godaannya, ya tapi tetap yang namanya iblis itu kan punya tingkatan-tingkatan. Jadi mungkin tingkatan yang ini nih kita masih kuat. Nah nanti ada iblis berikutnya yang tingkatannya lebih tinggi lagi untuk menggoda kita. Ya, ini termasuk ya salah satunya ditimbulkan lah memori-memori di saat dia kerja, bahkan di saat enak-enaknya ya. Nah, apalagi kerja di bank itu kan enak, duduk di rumah AC, nah, kerjanya juga nggak begitu kasar ya seperti itu di pabrik. Nah mungkin kalau dari saya ya, nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa nambahin uh, untuk mengingatkan kembali gitu. Ya kalau dari saya sih ya ingatkan saja, kita itu sudah diberi hidayah untuk meninggalkan yang batil. Nah, jadi jangan sampai Allah cabut hidayahnya, karena amat sangat merugi bila hidayah yang sudah kita terima, yang sudah kita peroleh, terus Allah cabut karena yang mungkin iming-iming ataupun sesuatu yang menggiurkan. Jadi ingat uh, dahsyatnya meninggalkan riba ya tadi ya pertamanya ya, mungkin tidak semua orang riba ya, tapi dahsyatnya itu adalah kita masih dipertahankan dalam hidayah itu, seperti itu. Nanti bapaknya mungkin bisa diingatkan, ini hidayah ini adalah uh, yang sangat gimana ya, yang sampai ditarik hidayahnya, karena hidayah itu bentuk keridoan ataupun kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, seperti itu. Yang mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan bagaimana solusinya ataupun bagaimana cara mengatasinya. Dan saya sih ya itu kurang lebihnya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin yang lain, jadi dengan adanya sesi pertanyaan, jadi kita juga mungkin yang tadinya tidak ada benak untuk bertanya seperti itu, tapi bisa mengetahui informasi yang kami jawab tadi ya. Mungkin ada juga yang pertanyaannya sama nih tapi malu-malu untuk bertanya karena ada yang mewakili, jadi terwakilkan ya. Jadi silakan pertanyaannya random aja nggak apa-apa. Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin Pak Suroto bisa sharing tentang melepaskan diri dari bank syariah.
Boleh, boleh. Sebelum ada yang bertanya lagi. Jadi pernah ada suatu kisah orang ini sudah apa namanya sudah tahu kalau ya bagaimana yang menjadi kamu itu ya, nah, tetapi orang ini itu apa namanya untuk keluarnya itu tuh sulit ya, sulit gitu. Nanti kayak gimana kalau kerjanya kan udah lumayan ya kalau jadi kafe itu, Iya, cuman dia ini sudah tahu salah, sudah tahu salah, ingin diberitahu Tuhan siapa itu saatnya ya Pak. iya. Jadi dia tahu itu riba, ya banyak sih sebenarnya kejadian seperti ini ya. Seperti saya kasih saudara ya, apalagi orang terdekat saya ya. Jangan beli motor kredit itu riba nih dosanya. Ada seperti ini. Dia tahu, tapi dia tetap melaksanakan. Ya apa ya? Mereka cari-cari pembenaran gitu. Cari-cari pembenaran. Kalau misalnya kreditnya nggak ada tunggakan, nggak ada denda, boleh-boleh aja dong. Dia nggak tahu sebenarnya kalau di awal itu udah ada perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian itu yang di awal itu udah ada ribanya. Nah, ini untuk menasihati tadi ya mas ya temennya. Memang seperti ini ya. Bila hatinya udah tertutup ya, dia amat sulit gitu. Seperti gelas yang tertutup, mau diisi air juga nggak bisa masuk. Nah, jadi mungkin kalau pernah dengar kajiannya Gus Baha, ya mungkin yang ada di pikiran orang tersebut mungkin dia secara perlahan mungkin secara perlahan untuk meninggalkannya ya semoga Allah beri hidayah pada beliau. Nah, kalau saya dengar dari kajian Gus Baha, ini riba, tinggalin kerja di bank, resign sekarang juga. Ini agak agak kasar ya memang bahasanya. Untuk meninggalkan riba itu ya jangan bodoh juga, artinya jangan bodoh juga. Kita untuk meninggalkan pekerjaan itu ya walaupun riba ya, apalagi posisinya udah enak. Terus ada orang yang kita terlantarkan, misalnya anak istri kita nanti setelah kita resign, nganggur, nah itu tidak terpenuhi lagi nafkahnya mungkin seperti itu, jadi bisa terlahan. Nah kalau untuk kasus yang ini ya jadi Allah itu memberi hidayah kepada hambanya ya, yang Allah mau siapa aja nggak kunjung, tapi uh, uh, kita sebagai hambanya ya kita mengajukan diri biar kita itu ditunjuk sama Allah gitu untuk diberi hidayah. Jangan diem aja nunggu nunggu apa lah, nunggu belas kasihan gitu biar ditunjuk dapat hidayah sama Allah. Kita harus menonjolkan diri. Nah, cara menonjolkan dirinya ya salah satu diantaranya dengan kita sering datang ke majelis ilmu, ya kan? Perintah-perintah Allah lah, ya sholatnya, apalagi kalau berjamaah ya itu sering giatkan lagi, sholatnya jangan bolong-bolong, apalagi subuh dan isanya. Nah dari cara kita menonjolkan diri dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu insya Allah Allah akan berhidayah dari situ. Nah, jadi kalau dari saya ya, mari kita ya selain kita sindir-sindir ataupun apa gitu ya, jadi tancap pelan-pelan, ayo uh, kita berbuat baik nih yang tadi misalnya ada lebih tersesat lagi ibadah-ibadahnya, karena ya untuk mendapati dari Allah itu ya, ya kita harus terlihat lah ibaratnya itu kalau orang di pekerjaan itu kita cari muka sama Allah, mungkin bisa diajak sholat malamnya, sholat habisnya, ya bagaimana caranya ya untuk mengajak ya silakan nanti terserah Pak Jukan ya untuk mengajaknya bagaimana. Jadi ya sering diajak untuk berbuat baik aja agar Allah melihat dan Allah memberi hidayah pada beliau. Karena kalau untuk kita menasihati mungkin lebih apa ya, lebih
lebih guruan dia, lebih ini aja gitu nanti bahasanya. Jadi sebenarnya nanti perdebatan seperti itu. Nah, mungkin nanti dari teman-teman yang lain bisa menambahkan tentang fakih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari kasus tadi dari Pak Bintang. Ya, Ustaz Fakih, silakan bila ada yang mau disampaikan. Bisa jadi waktu itu aja biar biar tahu ilmu apa yang masih juga masih kurang kan ada suatu tidak sesuai dengan apa yang dia punya itu kan semua aspek juga kita punya aja ini betul ini jadi kita betul dulu mudah-mudahan ilmunya akan menambah dan ini yang udah dikasih Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi ilmu antum. Amin. Kebetulan teman-teman yang di sini udah tadi. Ya, saya sampaikan lagi ya, yang berbicara ini tidaklah lebih mulia daripada yang mendengarkan, karena yang berbicara ini masih banyak dosanya, ya masih banyak butuh belajarnya, masih banyak butuh nasihatnya dari guru-guru sekalian, teman-teman sekalian. Jadi cuma sekedar sharing, bukan berarti menggurui. Boleh silakan. Kita sampai jam 22.30.